Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sundari dari kelas 5B Perbankan dan Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul Mekanisme Sistem Pembayaran Piutang Dagang melalui kerjasama antar perusahaan di PT Kimia Farma Trading dan Distributor Cabang Serang. Baik, langsung saja. Ada bab 1 pendahuluan, yakni latar belakang. Sebuah perusahaan sebagai pelaku bisnis tentunya ingin memperlancar barang produksinya agar dapat meningkatkan volume penjualan dan mempercepat perputaran modal. Nah, dengan cara ini pula perusahaan harus menerapkan strategi secara kredit agar dapat menjual lebih banyak barang tentunya. Hal ini sangat berpengaruh pada keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan melalui salah satu pos yang menjadi bagian terbesar dari aktiva lancar yang mempengaruhi pendapatan perusahaan. Piutang adalah salah satu jenis aktiva dalam sebuah perusahaan. Piutang yang timbul karena adanya penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Nah, piutang ini dinyatakan sah jika terdapat faktur atau kertas invoice. Kertas invoice ini berupa kertas pesanan yang ditulis oleh salesman, pesanan dari outlet yang ditulis oleh salesman, lalu diserahkan ke fakturis agar dibuat fakturnya. Nah, di dalam faktur ini harus memenuhi syarat, yakni harus memiliki tanggal jatuh tempo. Selain itu, faktur yang diterbitkan itu harus dicetak ya. Nah, piutang jenis ini diklasifikasikan ke dalam piutang dagang. Perjanjian piutang ini dilakukan secara informal ya, tidak melalui persetujuan antar pihak. Hanya melalui dokumen-dokumen perusahaan seperti faktur dan kontrak penyerahan surat pesanan, tanpa adanya surat jaminan tentunya. Dalam rangka meningkatkan volume penjualan dan memenuhi sebagian besar pelanggan, maka penjual dengan sistem kredit ini mempunyai waktu jatuh tempo dan pelunasannya perlu dipertimbangkan. Nah, waktunya ini berkisar antara 30 hingga 90 hari. Kebijakan penjualan kredit diharapkan dapat menaikkan omset bagi perusahaan. Nah, ini juga akan berpengaruh pada posisi keuangan perusahaan. Namun, semakin besarnya jumlah piutang yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula resiko yang timbul yang dihadapi oleh perusahaan, yakni seperti piutang yang tidak tertagih atau semakin tingginya plafon piutang yang diajukan oleh outlet. Nah, itu juga yang akan menjadi beban di sebuah perusahaan. Maka, atas dasar latar belakang tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Mekanisme Sistem Pembayaran Piutang Dagang melalui kerjasama antar perusahaan. Nah, di sini rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana mekanisme sistem pembayaran piutang dagang melalui kerjasama antar perusahaan? Dan yang kedua, mengapa mekanisme sistem pembayaran piutang dagang melalui kerjasama antar perusahaan ini perlu diterapkan? Lalu, ada tujuan penulisan tugas akhir. Yang pertama, untuk memenuhi alur mekanisme sistem pembayaran piutang dagang melalui kerjasama antar perusahaan. Dan yang kedua, untuk mengetahui kemudahan yang terjadi ketika mekanisme tersebut diterapkan. Nah, adapun manfaat penulisan tugas akhir ini, manfaat bagi teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan pada bidang keuangan,
khususnya mekanisme sistem pembayaran piutang dagang, dan dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti hal serupa. Ada manfaat praktisnya bagi penulis untuk memperoleh gelar ahli media, khususnya di bagian keuangan, sekaligus merubah pola pikir sebuah kesulitan itu akan datang, maka kemudahan juga akan datang setelahnya, yakni bagi universitas sebagai bahan referensi, rujukan, dan persembahan penulis kepada seluruh sivitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu bagi pembaca sebagai bahan referensi mengenai penulisan tugas akhir sekaligus bahan acuan untuk menyusun tugas akhir khususnya di bidang keuangan. Nah, di sini ada bab 2, yakni tinjauan umum perusahaan PT Kimia Farma Trading dan Distributor Cabang Serang. Di sini kita menceritakan sedikit tentang sejarah PT Kimia Farma terlebih dahulu. Kimia Farma adalah perusahaan farmasi yang pertama didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917. Nama perusahaan ini awalnya adalah NV Semisalen Handel Redcam Co. Berdasarkan nasionalisme atau perusahaan Belanda. Nah, kemudian pemerintahan Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971 diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga namanya diubah menjadi PT Kimia Farma. Nah, pada tanggal 14 Juli 2001, PT Kimia Farma kemudian mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. Kemudian muncullah anakan dari PT Kimia Farma ini, yakni PT Kimia Farma Trading dan Distributor yang khusus bergerak dalam jasa pelayanan penjualan di bidang obat-obatan. Anak perusahaan ini didirikan pada 4 Januari tahun 2003. Bergerak di layanan distribusi. Nah, layanan distribusi KFTD ini menyalurkan berbagai produk perseroan. KFTD ini juga mendistribusikan produk-produk tersebut melalui penjualan reguler ke apotek Kimia Farma khususnya dan apotek non-Kimia Farma, rumah sakit, toko obat, supermarket, restoran, dan kafe. Sebagai anak perusahaan yang diandalkan, KFTD mampu memberikan kontribusi pendapatan secara signifikan dari tahun ke tahun kepada PT Kimia Farma. Nah, di sini ada visi misi dari PT Kimia Farma. Yang pertama ada visi menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Misinya ada melakukan aktivitas usaha di bidang industri kimia dan farmasi perdagangan dan jaringan distribusi retail farmasi. Mengelola perusahaan, good corporate governance, dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia. Lalu yang ketiga ada memberikan nilai tambah dan manfaat di seluruh stakeholder. Nah, di sini ada nilai-nilai perusahaan yang tergambar dalam iCare, yakni I ini untuk singkatan inovatif, C ini untuk singkatan kolaboratif, dan A ini untuk singkatan dari agile, R ini singkatan dari responsible, dan yang E ini adalah enthusiastic.
Nah, di sini pun ada akhlak yang berarti A itu amanah, K itu kompeten, H itu harmonis, L itu loyal, A itu adaptif, dan K itu kolaboratif. Nah, di sini ada struktur organisasi perusahaan yang dimana jabatan tertinggi pada kantor cabang KFTD ini dipegang oleh branch manager, lalu dibantu oleh kasir, dan dibantu pula oleh penanggung jawab Alkes, penanggung jawab PBF dan narkotika. Nah, lalu yang untuk mengurus bagian keuangan ini ada supervisor tata usaha. Untuk mengurus penjualan yakni ada supervisor penjualan. Yang untuk mengurus penjualan di dalam institusi itu ada salesman institusi. Dan yang terakhir untuk mengurus bagian masuknya barang stok obat datang yakni supervisor logistik. Nah, si supervisor tata usaha ini dibantu oleh admin inkaso dan admin pajak. Lalu supervisor penjualan ini dibantu oleh salesman reguler dan fakturis. Kemudian salesman institusi dia bekerja sendirian alias solo. Lalu supervisor logistik dibantu oleh penanggung jawab logistik, admin logistik, yakni pelaksana logistik, dan ada penghantar barang. Nah, di sini ada bab 3, yakni tinjauan pustaka. Pengertian piutang, besarnya pendapatan yang dihasilkan dari penjualan karena merupakan unsur terbesar yang berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Untuk memperoleh laba yang optimal, perusahaan menempuh salah satu cara, yaitu dengan melakukan penjualan kredit. Penjualan yang dilakukan secara kredit diharapkan dapat meningkatkan volume pendapatan, akan tetapi bisa juga menimbulkan perkiraan piutang, yakni piutang sendiri merupakan hak perusahaan untuk menuntut pembayaran atas penjualan barang atau jasa kepada pihak terkait. Jumlah piutang pada suatu waktu ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama ada volume penjualan dan yang kedua ada rata-rata waktu antar penjualan. Jadi dapat disimpulkan bahwa piutang adalah tagihan yang timbul dari penjualan barang dagangan dan melalui jasa secara kredit. Nah, di sini ada pengelola piutang dagang. Piutang pada normalnya kegiatan perusahaan yang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, sehingga dikelompokkan ke dalam aset lancar. Nah, piutang dagang juga dapat diklasifikasikan menjadi 3, yakni piutang dagang, yang kedua ada wesel tagih, yang ketiga ada piutang penghasilan. Lalu dapat disimpulkan bahwa piutang digolongkan menjadi 3, piutang dagang, piutang bukan dagang, dan piutang lain-lain. Lalu di sini ada pengakuan dan pencatatan piutang. Piutang meliputi segala macam tuntunan atau klaim kepada pihak ketiga sehingga diketahui bahwa akan ada penerimaan kas pada masa yang akan datang terkait pelunasannya. Lalu di sini ada penagihan kerugian piutang. Komponen aset lancar salah satunya adalah piutang. Penyajian piutang dalam laporan posisi keuangan menggunakan dasar pengukuran nilai dan realisasi penyelesaian. Konsep penyisihan piutang dilakukan karena perusahaan dalam laporan keuangan harus menyajikan piutang sebesar jumlah yang dapat direalisasi untuk diperlukan estimasi jumlah yang tidak dapat ditagih di masa depan. Lalu ada penghapusan piutang,
yakni aset keuangan yang sering dihentikan pengakuannya adalah salah satu piutang usaha atau dagang. Piutang usaha atau dagang kurang terjamin pelunasannya dikarenakan tidak adanya suatu perjanjian khusus yang dibuat untuk memiliki kekuatan hukum. Lalu ada penyajian pelaporan piutang. Untuk tujuan pelaporan, piutang dilaporkan sebagian nilai besar yang diharapkan dapat diterima dari piutang dagang yang bersangkutan. Konsep penilaian yang demikian menunjukkan bahwa aset lancar harus dinilai sebagai manfaat yang dapat diterima di masa yang akan mendatang. Dan selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.